Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Hero? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa kembali di Z2H Inside Channel. Di beberapa episode sebelumnya, tepatnya di 2 episode sebelumnya, kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan tentang Ya'juj dan Ma'juj atau Gog and Magog. Yang pertama adalah siapakah yang disebut atau yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj itu. Kemudian yang kedua adalah di manakah letak tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dan pada episode kali ini kita akan membahas siapakah yang dimaksud dengan Raja Zulkarnain atau raja yang sudah membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj itu. Oleh karena itu, ayo kita belajar bersama, jangan skip videonya dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Hello, I'm Duana. I'm an owner of online shop named Toko Marinka. We are selling bags, dress, and another fashion items. But I do not promote my shop, but you gotta check an awesome YouTube account named Z2H Insight. Check this out. There are many interesting channel in it, such as educational content, history, culture, science, technology, and another. Their videos is really interesting. You gotta check it out. And don't forget, click the subscribe button, like, and comment on their videos. Thank you. Hingga saat ini setidaknya ada beberapa hipotesis atau lebih tepatnya 2 hipotesis yang berhasil dipetakan oleh beberapa ilmuwan sejarah tentang sosok yang disebut dengan Raja Zulkarnain yang pernah hidup di masa lalu. Seperti kita ketahui, kalau Raja Zulkarnain adalah seorang raja yang sangat arif, sangat bijaksana, sangat pemberani, yang memiliki beberapa wilayah-wilayah yang sangat luas, membentang dari ujung timur hingga ujung barat keliling bumi. Sehingga beliau dikenal sebagai raja yang sangat-sangat sukses yang pernah hidup dalam sejarah umat manusia. Lantas ada beberapa prestasi beliau yang sangat gemilang. Yang pertama, tentunya beliau bisa menaklukkan beberapa imperium yang sangat terkenal di masa lalu, yaitu Imperium Persia, kemudian Yunani, dan juga Punjab di daerah timur India. Kemudian berikutnya beliau berhasil mengalahkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, atau menurut ahli sejarah, bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah bangsa Mongolia yang terkenal sangat beringas, sangat kejam, dan suka menyerang bangsa-bangsa yang lain tanpa kenal ampun. Lalu kemudian Raja Zulkarnain datang dan bisa mengalahkan mereka. Sehingga menurut para ilmuwan setidaknya ada 2 kandidat yang sangat cocok dengan karakteristik yang disebut dengan Raja Zulkarnain, atau setidaknya mendekati karakteristik beliau. Siapakah 2 kandidat ini? Mari kita berkenanan lebih dekat dengan para kandidat tersebut. Yang pertama, menurut ilmuwan sejarah, Raja Zulkarnain itu adalah Alexander Agung atau Alexander the Great. Kalau kita mengetahui bahwa Alexander Agung ini memiliki banyak versi nama, ada Alexander Agung, kemudian ada Cyrus II, kemudian ada Alexander dari Makedonia atau Alexander of Makedonia, dan macam-macam. Tetapi kenapa ilmuwan itu setuju atau setidaknya menduga bahwa Alexander the Great itu adalah Raja Zulkarnain yang hidup di masa lalu? Mengapa bisa demikian? Karena menurut ahli sejarah, Raja Zulkarnain itu kan memiliki daerah kekuasaan yang luas, membentang dari timur hingga barat keliling bumi, di mana pada masa lalu itu pernah ada imperium yang sangat besar. Ada Imperium Persia, kemudian Yunani, Romawi, dan juga ada imperium di daerah timur India yang bernama Punjab. Dan pada waktu itu berhasil ditaklukkan oleh Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Siapakah Alexander the Great itu?
Alexander the Great itu adalah anak dari Raja Philip yang hidup sekitar tahun 356 sebelum Masehi. Kemudian beliau meninggal di usia 33 tahun. Dalam rentang beliau memimpin kerajaan ayahnya atau meneruskan kekuasaan ayahnya, beliau bisa menaklukkan daerah-daerah yang sangat sulit untuk ditaklukkan pada masa itu, termasuk dalam hal ini adalah kerajaan Persia dan juga kerajaan Yunani yang sangat besar dan sangat kuat, memiliki tentara-tentara yang sangat unggul pada masa itu, termasuk juga bangsa Mongol yang berhasil ditaklukkan oleh beliau, yaitu adalah Alexander Agung atau Alexander the Great. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ternyata menurut ahli sejarah Alexander Agung itu dalam hal ini memiliki keyakinan menyembah beberapa berhala atau agamanya adalah agama yang tidak menyembah satu Tuhan atau monoteisme. Nah, yang menariknya adalah ada ilmuwan yang sepakat, ilmuwan terkenal yang sepakat tentang ternyata Alexander Agung itu adalah Raja Zulkarnain. Siapakah ilmuwan itu? Ilmuwan itu adalah ilmuwan yang menulis salah satu buku yang sangat fenomenal, yaitu 100 tokoh paling berpengaruh di dunia atau The 100 of the Most Influential Person in History, karangan Michael Hart. Jadi Michael Hart itu ilmuwan sejarah yang pernah menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Beliau setuju bahwa Alexander Agung itu benar-benar mirip dengan karakteristik Raja Zulkarnain yang diceritakan di beberapa kitab suci agama Samawi, salah satunya adalah kitab suci Al-Quran. Karena memang sangat identik sekali, beliau memiliki daerah kekuasaan yang luas, kemudian sangat arif dan bijaksana. Nah, apa yang disebut dengan Zulkarnain itu? Zulkarnain itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah memiliki dua tanduk. Jadi Raja Zulkarnain itu kenapa disebut memiliki dua tanduk? Karena beliau telah berhasil menaklukkan imperium yang sangat besar di daerah timur dan daerah barat keliling bumi. Kemudian oleh masyarakat beliau diberikan mahkota yang ada dua buah tanduk, menandakan bahwa beliau telah berhasil menaklukkan dunia bagian timur dan dunia bagian barat. Sehingga tanduknya mengarah kepada dua arah, yaitu ujung timur dan juga ujung arah barat. Sehingga disebut dengan Raja Zulkarnain. Itu adalah kandidat yang pertama. Jadi kandidat yang pertama adalah Alexander the Great. Dalam hal ini adalah Alexander Agung, yang hidup sekitar tahun 356 sebelum Masehi dan meninggal tahun 33 dan meninggal di umur 33 tahun. Sangat singkat, tetapi prestasinya sangat gemilang. Tetapi menurut ahli sejarah, Raja Zulkarnain itu hanya menyembah satu Tuhan, atau dalam hal ini punya keyakinan monoteisme atau tauhid. Tetapi Raja Zulkarnain diketahui tidak menyembah satu Tuhan. Ini menjadi perdebatan dan pertanyaan. Sehingga ada lagi kandidat yang lebih setidaknya lebih mendekati karakteristik kepada Raja Zulkarnain. Siapakah beliau? Beliau adalah Cyrus the Great. Siapa Cyrus the Great itu? Ternyata Cyrus the Great itu lebih hebat daripada Alexander the Great. Karena Cyrus the Great itu jauh lebih eksis daripada Alexander the Great, yang ternyata Cyrus the Great hidup di abad sekitar 5 sebelum Masehi. Artinya hampir 200 tahun sebelum Alexander the Great hidup di bumi, ternyata sudah ada Cyrus the Great yang hidup di muka bumi ini. Artinya 5 abad sebelum Masehi, hampir 200 tahun dari masa atau dari eksistensi Alexander the Great. Nah, Cyrus the Great itu terkenal dengan raja yang sangat arif, sangat bijaksana. Kemudian beliau tidak menaklukkan bangsa yang lain sebelum bangsa itu menyerangnya sendiri. Jadi sebelum bangsa tersebut menyerang terlebih dahulu, maka Cyrus the Great tidak melakukan penyerangan. Tetapi Alexander the Great berbeda dengan itu. Alexander the Great itu menyerang. Tetapi kalau Cyrus the Great tidak menyerang terlebih dahulu sebelum bangsa tersebut menyerang terlebih dahulu. Nah, setelah menyerang baru ditaklukkan. Nah, kekuasaan Cyrus the Great itu jauh melampaui kekuasaan dari Alexander the Great. Bisa jadi Alexander the Great itu mengambil kekuasaan Cyrus the Great yang sudah ada terlebih dahulu. Dan fakta menariknya adalah
kalau kita baca sejarah, eh, konon makam Cyrus the Great itu ada di daerah Iran. Nah, makamnya itu tidak ada lambang-lambang seperti berhala, seperti patung dan sejenisnya. Jadi makamnya sangat polos, sangat aneh memang raja yang sebesar itu tidak ada ornamen-ornamen yang mengindikasikan atau mengandung unsur-unsur patung dan berhala pada masa lalu. Jadi apa ya, makamnya itu sangat polos, ada di daerah Iran sekarang. Nah, yang menjadi pertanyaan, benarkah Cyrus the Great itu adalah Alexander Agung? Benarkah Cyrus the Great itu adalah yang dimaksud dengan Raja Zulkarnain atau Iskandar Zulkarnain, nama lainnya? Kalau kita telisik atau telusuri dari segi keyakinan, kemudian dari segi kekuasaan, bisa saja kandidat yang terkuat itu adalah Cyrus the Great. Karena Cyrus the Great itu jauh sebelum Alexander Agung muncul ke bumi atau hidup, 200 tahun sebelumnya Cyrus the Great sudah bisa menaklukkan daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Alexander Agung. Dan beliau dalam hal ini adalah Cyrus the Great itu ternyata memiliki kepercayaan monoteisme atau percaya kepada Tuhan yang esa, yang tunggal. Tetapi kalau Alexander Agung tidak seperti itu. Kalau kita mengetahui kembali, ada sebuah kamus besar. Kamus ini bernama Kamus Al-Munjid. Itu nama Alexander Agung itu ditulis dengan Alexander atau Iskandar Kabir. Ya, jadi Kamus Al-Munjid itu kamus dari Lebanon. Kalau Anda mengetahui, kamusnya sangat tebal, berisi tentang fakta-fakta menarik di sejarah besar di dunia. Dan beliau, penulis dari Kamus Al-Munjid itu menulis Alexander the Great itu sebagai Iskandar Al-Kabir atau Alexander yang sangat besar atau Alexander yang agung. Tetapi jauh sebelum itu ada Cyrus the Great yang juga memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan yang disebut dengan Raja Zulkarnain yang pernah hidup di masa lalu. Nah, sehingga kesimpulannya adalah kandidat yang terkuat dalam hal ini adalah Cyrus the Great. Karena Cyrus the Great itu juga bisa menaklukkan daerah-daerah yang jauh sebelumnya sudah ditaklukkan oleh Cyrus the Great sebelum Alexander the Great. Kemudian beliau memiliki kepercayaan satu Tuhan, artinya beliau percaya kepada satu Tuhan, atau dalam hal ini adalah disebut dengan monoteisme. Sedangkan Alexander the Great tidak seperti itu. Alexander the Great memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kepercayaan yang dianut oleh Cyrus the Great. Jadi besar kemungkinan Raja Zulkarnain itu adalah raja yang ternyata adalah Cyrus the Great, bukan Alexander the Great. Jadi Cyrus the Great itu juga memiliki mahkota yang berupa 2 tanduk. Artinya memang beliau ditandai sebagai penguasa ujung timur belahan bumi dan juga ujung barat belahan bumi, sehingga beliau memiliki 2 tanduk. Artinya 2 tanduk itu adalah sebagai simbol bahwa beliau sudah berhasil menaklukkan bagian timur bumi dan juga bagian barat bumi, yaitu ada Imperium Persia, Yunani, kemudian ada daerah Punjab di sebelah timur India. Sehingga kesimpulannya adalah bisa saja kedua tokoh tersebut adalah benar-benar Raja Zulkarnain, atau setidaknya ada tokoh lagi yang mungkin belum terungkap oleh ilmuwan. Tetapi setidaknya saat ini hanya 2 tokoh tersebut yang memang layak disebut sebagai Raja Zulkarnain yang pernah hidup di masa lalu. Tetapi beberapa ilmuwan sepakat bahwa Cyrus the Great itu adalah Raja Zulkarnain karena memang karakteristiknya sama, kemudian kepercayaannya sama, dan juga memiliki daerah kekuasaan yang sangat mirip dengan, bahkan identik dengan kekuasaan Raja Zulkarnain. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa memetik sejarah dan juga memetik pelajaran bahwa sebetulnya sejarah itu ternyata kalau dikaji asik dan bisa terungkap. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.